Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di video kali ini saya membahas tentang literasi sejarah umat Islam. Literasi sejarah umat Islam. Saya ambil dari kitab-kitabnya langsung. Jadi kalau kalian ingin tahu, kalian harus buka kitab itu sendiri. Nah, ini ada kitab namanya Tarikhul Islam wa Wafiyat Al-Masyahir wal A'lam. Karya Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi. Meninggal tahun 748 Hijriah. Di jilid kedua. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada salah seorang tokoh itu namanya Umar bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Ali bin Abi Thalib, beliau itu punya banyak istri, ya, menikah beberapa istri, kemudian ada yang diceraikan dan juga punya jariyah, ya. Jariyah itu budak yang dijadikan istri, ya. Itu disebut jariyah atau amah, ya. Kalau dia digauli berarti jadinya ummu walad statusnya. Nah, kalau zaujah, istri hurrah, bebas, ya, bukan budak. Karena ini memang jarang dibahas, ya. Orang-orang taunya Ali, Hasan, Husain, selesai, ya. Padahal Ali itu punya anak banyak. Dan memang tingkat literasi umat Islam, terutama di Indonesia, itu masih rendah, ya. Mereka hanya bergantung pada para penceramah-penceramah, dai-dai yang ada di TV, di radio, ya. Dan mereka males membuka buku, ya. Karena membuka buku, literasi, membaca, berpikir, menganalisa itu capek. Tapi hal yang capek, hal yang bermakna itu lebih berguna. Jadi di tempat pelatihan saya itu, saya ngajari orang untuk menganalisis, membaca, literasi, ya. Bukan hanya rumus saja. Misalnya rumus untuk lulus SNBT, UTBK, ya, itu rumus praktis, rumus instan. Kalau saya tidak seperti itu ngajarinya. Jadi saya ngajari konsepnya, ini akarnya apa, lanjutannya apa, kenapa rumus ini muncul, ya. Lalu baru membiarkan murid itu melakukan perumusan itu, lalu menjawabnya dengan sendiri. Jadi kursus atau les itu tidak harus setiap hari. Tetapi seorang murid itu harus dia membentuk dirinya. Dia yang harus belajar sendiri di rumah. Sekarang ada full day school, ya, full day school, sekolah dari pagi jam 8 sampai jam 3, jam 4. Ya. Lalu masih les, ya. Lalu apa gunanya akal atau otak anak itu? Harusnya dia dilatih untuk belajar secara mandiri. Nah, Umar bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib itu adalah putranya Ali, ya. Wahada Umar Al-Akbar. Dia disebut sebagai Umar Al-Akbar, ya. Karena ada anak lain juga disebut Umar dari istri yang lain. Nah, qutila ma'al Mukhtar. Jadi dia terbunuh bersama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini dia berpaham Syiah. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud Syiah. Jadi Syiah penafsiran dulu itu beda dengan penafsiran sekarang, ya. Walaupun sama, sekarang lebih canggih penafsirannya karena berubah kondisi. Jadi Umar ini dia bersekongkol dengan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi
dia mau memberontak melawan khilafah Abdullah bin Zubair. Jadi ini masalah konflik politik. Ya, siapa yang berhak jadi khalifah? Jadi waktu itu terjadi konflik ya antara khilafahnya Abdullah Zubair dan Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Padahal Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi itu dulu pasukannya Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Lalu dia menganggap bahwa harusnya keluarga Ali, keturunannya Ali itu jadi khalifah. Tapi tidak taunya Abdullah bin Zubair memerangi mereka, lalu mereka kalah dalam perang. Seperti itu. Ini konflik politik yang dibungkus dengan identitas. Ya. Ini dijelaskan di dalam kitab ini. Nanti kalian bisa cek sendiri. Ya, kalian bisa cek sendiri. Sekian dari saya. Insya Allah lanjut di video berikutnya membahas tentang apa maksud Syiah itu. Nah, ini adalah dokumen sejarah yang tidak bisa ditutupi. Ya. Orang yang membaca, memahami, mempelajari tidak sama dengan orang yang hanya koar-koar saja. Ya. Seperti itu. Sekian dari saya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.